ini yang sangat-sangat penting ini teman-teman. Sangat-sangat penting eh, yang akan bisa menentukan produk kita itu akan terus laku di pasaran, akan terus dibutuhkan di pasaran. Saturated time-nya itu juga akan semakin besar, jadi nggak ada saturated, jadi akan terus laku aja, terus repeat order, repeat order, repeat order begitu. Ini yang menurut saya sangat-sangat utama dan penting ya teman-teman, yaitu cara menemukan ide begitu. Ini yang akan membedakan juga. Jadi kenapa cara menemukan ide? Karena biasanya, nah ini ada dua hal penting teman-teman. Cara menemukan ide ini, yang pertama adalah biasanya dalam menemukan ide itu membutuhkan waktu yang relatif lama dan effort yang besar begitu. Ya agak susah sih teman-teman. Mungkin bisa dirasakan sendiri ya. Kita mau jual apa, buka bisnis apa, pengen produknya seperti apa, itu kan butuh originalitas ya, butuh ide. Pengen jual ini ternyata sudah ada yang jual, terus bedanya apa dengan produk yang lain dan lain sebagainya, itu kan juga membingungkan ya. Itu mungkin yang butuh effort dan juga butuh waktu, biaya, tenaga bahkan, dan itu biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama begitu, relatif, dan effort yang besar begitu. Tapi ketika memang ini nanti bisa terlewati gitu ya, kita menemukan sebuah ide, kita menjual produk apa, niche-nya apa, temanya seperti apa, pasti akan terbayarkan begitu. Nanti ketika produk kita itu memang dibutuhkan oleh banyak orang begitu. Nah, kemudian ide ini juga penting karena untuk membedakan produk satu dengan produk yang lainnya begitu. Maka ketika produk kita itu memang benar-benar berbeda dengan produk-produk yang lainnya, maka akan membuat eksistensi produk kita itu akan menjadi lebih tinggi begitu. Nah, ini nih caranya ya teman-teman, yaitu agar produk kita benar-benar konsisten di pasaran nanti. Yaitu yang pertama, cari sesuatu atau ide yang solutif begitu. Yang solutif, yang harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Itu yang penting. Jadi produk kita nggak hanya semata-mata menjual produk yang kita ingini nih gitu misalnya. Misalnya saya senang memancing gitu ya. Akhirnya terus kemudian saya pengen buat sebuah e-book atau e-course cara memancing yang benar gitu. Cara mendapatkan ikan yang benar gitu misalnya. Karena saya suka tuh. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah apakah ide itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, oleh banyak orang begitu. Apakah sudah masuk di poin solutif? Apakah ini bisa menyelesaikan banyak orang begitu? Itu ketika misalnya bisa menyelesaikan banyak orang ya nggak apa-apa, bisa dilanjutkan begitu ya. Nah, kemudian yang poin yang kedua yang penting adalah long last. Nah, cari ide yang lifetime, jadi yang diproyeksikan tentu akan dibutuhkan oleh banyak orang dan bisa dibutuhkan untuk jangka waktu yang sangat-sangat panjang teman-teman. Nah, misalnya nih, ini saya kasih contoh aja ya. Jadi misalnya resep masakan tuh. Resep masakan, resep masakan teman-teman. Ini kan temanya adalah tentang makanan ya. Pasti akan long last tuh. Kenapa? Ya karena manusia sampai kapanpun itu kan pasti membutuhkan makan, membutuhkan konsumsi, membutuhkan makan begitu ya. Maka ide untuk membuat resep masakan ini ya bisa dikatakan nanti akan long last gitu, akan awet begitu dari masa waktunya gitu. Begitu. Contoh lagi misalnya wedding planner gitu.
Ya sama, jadi, eee, sampai kapanpun manusia itu juga akan menikah gitu ya, siapapun itu begitu. Maka nggak heran atau nggak kaget ketika ada yang menjual e-book resep masakan itu laku sampai 400 sampai 500 juta itu, padahal ya ibu-ibu rumah tangga biasa begitu. Ketika menemukan ide itu, dan berbeda dengan yang lainnya, maka benar-benar akan bisa bertahan di pasaran begitu. Bahkan ada wedding planner itu teman-teman, misalnya ada dijual di luar negeri itu bisa sampai ribuan, puluhan ribu dolar begitu ketika dijual, dan ini penjualan yang sangat-sangat fantastis begitu wedding planner. Dan mungkin ide itu juga sangat banyak sekali, tidak terbatasi oleh satu tema atau dua tema. Tentu teman-teman juga punya apa namanya, punya ide yang lain, itu coba ditemukan begitu ya. Poin yang ketiga adalah otentik, sesuai karya atau kemampuan diri sendiri, tidak menjiplak atau plagiasi. Nah, ini juga sangat-sangat penting teman-teman. Banyak tuh di luar sana yang apa namanya, yang menjual produk orang lain begitu ya. Ya boleh, mungkin laku, tapi saya yakin ketika produk itu dijual oleh banyak orang, maka pasti satu rated time-nya itu juga akan semakin kecil begitu. Karena banyak yang jual gitu. Nah, kenapa harus otentik? Ya karena akan membedakan dengan produknya teman-teman itu dengan yang lainnya gitu. Ketika itu memang otentik, karya sendiri sesuai kemampuan, sesuai bakat teman-teman sendiri, maka tentu itu adalah sebuah karya yang original yang saya yakin pasti akan sangat-sangat panjang untuk rentang waktunya begitu ya. Jadi tiga ini teman-teman, yang pertama adalah solutif, yang kedua adalah long last, yang ketiga adalah authentic.